Tuhan yang pengasih mengajarkan kita untuk saling mengasihi, tanpa pandang status dan derajat. Kerendahan hati dan diri adalah sifat yang Yesus ajarkan kepada kita. Bukan pangkat, bukan golongan, bukan status kekayaan yang membuat kemuliaan Tuhan hadir dalam keberadaan kita di dunia. Kemuliaan Tuhan hadir dalam sikap saling melayani, itulah Dalihan Natolu. Pekabaran Injil ke Tanah Batak telah dimulai sejak 1820, yang dibawa 3 misionaris dari Baptist Missionary Society. Gelombang kedua pekabaran Injil dimulai tahun 1834. Pada masa itu 2 orang Amerika, yaitu Samuel Munson dan Henry Liman melakukan perjalanan ke Pegunungan Silindung. Keduanya ditolak, dibunuh, dan menjadi martir pertama Kristen di Tanah Batak. Pekabaran Injil tidak berhenti hingga pada 31 Maret 1861, 2 orang Batak pertama dibaptis, yaitu Jacobus Tampu Bolon dan Simon Siregar. Pada tahun 1864, Ludwig Ingwer Nommensen memulai jejak misionarisnya di Silindung, Kabupaten Tapanuli Utara, Taput. Dengan kesabaran, kelemah lembutannya, Kristen semakin luas menyebar di Tanah Batak. Saat ini di daerah pertama kali ia menginjakkan kakinya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membangun areal wisata rohani yang dikenal dengan Salib Kasih. Awalnya pekabaran Injil di Nias dimulai oleh 2 misionaris Katolik, yaitu Pre Wallon dan Pre Barard dari lembaga Zending Mission Étrangers de Paris, pada tahun 1822. Namun keduanya belum berhasil dan meninggal karena malaria. Upaya pekabaran Injil di Nias kembali dilanjutkan pada tahun 1865, oleh seorang penginjil Protestan Jerman Ludwig Denninger, serta tahun 1873 oleh J. W. Thomas yang mendirikan stasiun penginjilan di Ombolata. Bersama Kramer yang tiba tahun 1874, mereka melakukan pembaptisan pertama. Hingga tahun 1876, 63 orang telah dibaptis di Nias, dan struktur gereja di Ombolata juga dibangun. Ini merupakan bangunan gereja pertama yang dibangun di Pulau Nias, disusul kemudian dengan pembangunan gereja di Faichu pada tahun 1880. Salah satu puncak penting pekabaran Injil di Nias terjadi pada tahun 1916 di mana banyak orang mengalami, Fangisa Dodo sebuah, pertobatan hati massal, semacam gerakan kebangunan rohani besar atau massal. Pada saat itu juga ada banyak kerinduan dari orang-orang untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga di mana-mana bermunculan persekutuan doa yang disebut dengan Sekolah Wanusugi Dodo atau Sekolah Niha Keriso. Ibadah nuansa etnik yang diadakan saat ini adalah dalam rangkaian HUT ke-75 GPIB dan sebagai bentuk syukur atas karya Tuhan yang telah memperkenankan Injil diberitakan dan mempersatukan jemaat GPIB Maduma Medan.